Pak Ibu nggak usah khawatir tadi kalau Pak Stef dengan angka-angka itu, tapi kalau Jogja justru malah kita khawatir dengan angka-angka yang melenakan itu tadi. Jadi betul yang disampaikan Prof. Laksono, Jogja itu sudah pernah mencapai angka yang terendah, bahkan mungkin sekarang juga masih yang paling rendah angka itu. Tetapi kita menjadi terlena apabila kita tidak melihat angka-angka yang sebenarnya. Sehingga angka-angka ini harus kita perhatikan. Untuk daerah istimewa Yogyakarta itu mungkin kalau dilihat dari kabupatennya ya kita cuma punya 5 dibandingkan dengan NTT 21, itu sangat berbeda. Kemudian SDM-nya juga berbeda, fasilitasnya pun juga berbeda. Di tempat kami itu fasilitas terjauh itu hanya 5 km ya bisa dijangkau. Jadi kalau dibandingkan NTT ya sangat jauh ya. Ya, kemudian SDM-nya juga sudah cukup, tetapi tetap saja angka kematian ibu dan bayi itu masih ada. Slide selanjutnya. Ini nanti outline-nya yang akan saya sampaikan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya ini angka-angka. Saya kira ini tidak perlu karena Jogja sudah cukup bagus untuk angka-angka ini. Slide selanjutnya. Ini juga tidak usah mas. Langsung saja. Pencapaian indikatornya jelas Bapak Ibu semua sudah tahu pencapaian indikatornya. Nah ini angka kematian ibu yang terlaporkan ini sejak tahun 2007 dan ini kalau digunakan angka-angka absolut menjadi kelihatan angka-angkanya. Dan ini di 2 tahun terakhir itu 56, kemudian dilakukan satu intervensi bisa turun menjadi 40 dan kita coba nanti lihat dengan angka absolut itu apa yang bisa menurunkan dari angka 40 ini sampai bulan Juni. Slide selanjutnya. Ini termasuk juga neonatus. Ini kami juga sama dengan NTT tadi masih. Iya. Slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Angka kematian bayi yang terlaporkan. Kemudian slide selanjutnya. Nah ini Bapak Ibu bisa tahu di sini kalau ya ini 56 untuk kematian ibu dan menjadi 40 di tahun 2012 dan angka kematian neonatalnya dari 2011 menjadi 2. Berbeda untuk DIY, kematian itu sekarang banyak terjadi di rumah sakit, sudah tidak ada lagi kematian di tingkat fasilitas pelayanan dasar. Slide selanjutnya. Nah ini juga bisa dilihat angka kematian ibu dari per kabupaten kota. Selanjutnya Mas, iya, ini angka kematian bayi. Kita menggunakan angka absolutnya. Slide selanjutnya. Dari angka-angka absolut itu kemudian kita bisa mencari penyebab-penyebab kematiannya. Kalau mungkin dari provinsi yang lain itu masih pada infeksi, di tempat kami sudah pada yang lain-lain ini yang paling banyak, di mana adalah penyakit jantung, emboli, thalassemia dan udem-bolmo. Ini sudah bisa diketahui di tahun 2011 dengan jumlah kasus 56. Slide selanjutnya. Kemudian di tahun 2012 dilakukan satu intervensi, kita lihat lagi ternyata yang masih terbanyak adalah yang lain-lain ini, di mana kita lakukan audit, ditemukan emboli, jantung, udem pulmo, CA, liver. Ini jadi penyakit-penyakitnya sudah tidak pada penyakit-penyakit murni dan ibu anak, perdarahan, kemudian eklamsi, infeksi itu sudah tidak ada lagi di Jogja. Slide selanjutnya. Begitu juga dengan kematian bayi itu banyak pada PPLR. Kemudian yang berikutnya adalah
ini kasus lain. Slide selanjutnya. Ini kematian bayi masih juga di tahun 2012. Kasus lain ini juga masih cukup banyak. Slide selanjutnya. Ini data kematian ibu yang kita himpun pada tahun 2013. Ini per bulan mulai Februari sampai Juli. Terakhir kemarin total kematian dalam 6 bulan itu adalah 22 ibu. Slide selanjutnya. Ini kematian bayi ada 262. Jadi ini ada satu hal yang 180 kemudian meningkat, kematian ibunya turun tapi kematian bayinya meningkat. Nah, ini yang jadi kendala kami juga. Slide selanjutnya. Slide-nya. Nah, ini kematian perbandingan kematian ibu dengan jumlah kematian ibu yang terlaporkan 2012 dan 2013. Ini juga bisa kita lihat di dalam slide ini. Slide selanjutnya. Ini jumlah perbandingan kematian ibu dan yang terlaporkan. Dari yang ini di tahun 2012 itu yang biru ini. Kemudian di 2013 yang merah ini. Harapan kami nanti sampai di pada bulan yang sama, ini pada tahun 2012 dan 2013 sudah ada penurunan dari 27 menjadi 22. Harapan kami ini tidak bertambah lagi. Slide selanjutnya. Ini sama juga kematian bayi, langsung slide. Nah, ini kematian bayi di 2012 itu 226 ini, tetapi di 2013-nya meningkat. Jadi ini kelihatan angkanya lebih tinggi. Slide selanjutnya. Nah, ini surveillance KIA yang kami lakukan. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah dengan pengumpulan data melalui kohort dan atau PWS Kartini. Ini sudah ada di 4 kabupaten. Ini sudah dilatih dengan software Kartini. Kemudian tetapi ini juga belum berjalan secara optimal dengan manual backup kohort ibu. Kemudian beberapa kabupaten kota juga masih menambahkan dengan laporan-laporan yang komprehensif berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten kota. Dan saat ini entry data sudah menggunakan websitenya Gigia. Slide selanjutnya. Pengolahan data PWS KIA ini juga belum menggunakan bila sudah menggunakan software Kartini, pengolahan data akan lebih mudah. Jadi kalau sebetulnya software Kartini itu akan memudahkan pengolahannya. Kemudian surveillance kematian ibu dan bayi. Ini deteksi kasus kematian baik di fasilitas kesehatan maupun di masyarakat. Ada pelaporan kasus kematian, pelaksanaan otopsi verbal, dan audit serta respons segera. Slide selanjutnya. Kemudian kita melakukan juga validasi data dan diskusi data kematian untuk data-data cakupan dilakukan 3 bulan sekali. Kemudian untuk kasus kematian ini pembelajaran dengan audit maternal perinatal dilakukan juga 3 bulan sekali. Kita berkumpul untuk membicarakannya. Kemudian pemberian umpan balik hasil diskusi disimpulkan dan dikeluarkan rekomendasi atau kesimpulan. Sebetulnya kami ini kembali kepada yang dulu sudah pernah dibuat Kemenkesnya untuk audit maternal perinatal yang sempat audit maternal perinatal ini menghilang gitu ya. Kemudian dikirimkan ke Dinas Kesehatan, umpan balik tersebut dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan instansi yang terkait, yaitu rumah sakit dan organisasi profesi. Slide selanjutnya. Nah, ini pengambilan kebijakan dan perencanaan kegiatan berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi. Dinas Kesehatan Kota, Kabupaten Kota memasukkan dalam perencanaan atau kebijakannya. Jadi di DIY sudah masing-masing masuk ke dalam perencanaan kabupaten kotanya. Kemudian respons, beberapa respons cepat dan respon terencana. Respons cepat ini kita upaya pemecahan masalah penyebab kematian yang segera tanpa menunggu tahun depan. Jadi dari hasil feedback tersebut itu langsung ditanggapi dan tanpa menunggu anggaran yang berikutnya. Dinkes DIY ada anggaran untuk task force KIA dari APBD yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Jadi di DIY itu sekarang tidak provinsi ya, jadi nyebutnya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu ada task force untuk KIA yang dibiayai dari APBD-nya. Kemudian fasilitasi pertemuan dengan institusi lain seperti UGM, kemudian dengan kabupaten lain yang menjadi pembanding.
Dan kami juga di DIY itu setiap SKPD sekarang diberi 1 konsultan untuk kesehatan. Jadi Gubernur DIY bekerja sama dengan UGM untuk memberikan 1 konsultan bagi SKPD tersebut. Jadi kalau kesehatan ya diberi konsultan kesehatan. Disitulah kita bisa berkoordinasi atau jadi kalau namanya dinas kesehatan sebagai SKPD itu suruh memikirkan 1 ini saja kan sudah pusing tadi seperti yang disampaikan oleh beberapa pembicara terdahulu. Maka kami punya staf ahli. Jadi ahli itulah yang nanti akan membantu kami di samping Prof. Laksono juga membantu kami untuk hal ini. Slide selanjutnya. Nah, ini perbedaan di mana penggunaan angka-angka tersebut dengan angka absolut. Memang angka absolut ini ada satu kelebihannya, yaitu angka bisa diperoleh bulanan dan lebih mudah untuk memantau perkembangan programnya, gitu ya. Kemudian, tapi ada juga kekurangannya, kurang dapat dipercaya sebagai angka resmi dan ditakutkan ada underreporting. Kalau provinsinya kecil seperti tempat saya, mungkin ini tidak mungkin terjadi karena data ini mudah sekali dan kami di DIY sudah menggunakan sistem IT, jadi informasinya juga sudah menggunakan menggunakan website, menggunakan internet yang langsung ke tempat kami. Slide selanjutnya. Nah, ini yang kami kembalikan seperti yang dulu lagi, yaitu melakukan audit maternal perinatal yang dilakukan di tingkat kabupaten kota. Kemudian audit ini dilakukan dengan melibatkan reviewer internal maupun eksternal. Dari kita juga melibatkan pusat rujukan, jadi seperti Rumah Sakit Dr. Sarjito sebagai rujukan tertinggi, itu sebagai reviewer eksternal, selain rumah sakit yang di kabupaten kota. Kemudian audit dilakukan setiap kasus kematian ibu dan beberapa kasus kematian neonatus yang dominan. Audit dilakukan minimal 4 kali dalam setahun dengan anggaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan dari dana dekon dari Dinkes DIY. Slide selanjutnya. Ini beberapa contoh respon cepat yang dilakukan. Itu contohnya ada di 1 kabupaten kota ada 6 kematian pada bulan pertama tahun 2013, maka ini akan dicari apa yang menyebabkan kematian tersebut. Dari itu disusun satu kebijakan yang dihasilkan agar setiap ibu hamil mendapatkan penanganan dengan perhatian yang optimal dari semua jajaran spesialis di rumah sakit, karena itu kita diskusikan bersama-sama spesialisnya. Mengapa demikian? Karena penyakitnya ternyata bukan penyakit infeksi lagi, tetapi sudah pada jantung, asma yang seperti itu, sehingga memerlukan penanganan lebih lanjut. Dan kemarin saya menanyakan pada kabupaten kota, ibu hamil itu pada pemeriksaan ibu hamil di puskesmas berapa kali bertemu dengan dokter umum. Ternyata dalam satu masa kehamilannya itu hanya 1 kali dia bertemu dengan dokter. Maka kami akan mengubah satu kebijakan lagi. Tidak mungkin itu karena penyakitnya sudah berbeda. Contoh dekompensasi kordis pada kehamilan awal itu tidak muncul, tetapi setelah 6 bulan baru muncul. Nah, kalau dia setelah 6 bulan itu tidak ditangani oleh dokter, maka kematian itu akan terjadi. Sehingga dalam waktu dekat kebijakannya akan berubah, tidak hanya 1 kali, tetapi mungkin 2 atau 3 kali harus bertemu dengan dokter di puskesmas. Selanjutnya dilakukan pembelajaran di tingkat provinsi, kemudian hasilnya dianalisa dari seluruh hasil AMP dalam setahun dan dipaparkan. Kami dibantu oleh Prof. Laksono kemarin untuk menganalisa hasil tersebut. Slide selanjutnya. Ini contoh rekomendasi AMP. Dari penyebab utama kematian bayi adalah masalah neonatus, asfiksia dan BPLR. Maka ada peningkatan kapasitas petugas dan magang tenaga kesehatan ke RSUD. Ini gratis. Jadi tenaga yang ada di puskesmas dimagangkan ke rumah sakit daerahnya. Lah rumah sakit daerahnya juga dibimbing oleh rumah sakit tersiernya, yaitu Rumah Sakit Sarjito. Slide selanjutnya. Ini juga penyebab kematian utama oleh ibu adalah perdarahan dan eklamsi. Ini kelambatan di level 1 dan 3. Ini ada perbaikan sistem rujukan. Jadi sistem rujukan kita sudah ada pergubnya, pergub sistem rujukan. Kemudian di pergub ini sebagai payungnya, di dalam pergub itu ada manual rujukannya. Karena KIA ini merupakan satu yang penting, maka dia harus punya manual KIA-nya. Slide selanjutnya. Ini dari hasil-hasil tersebut ternyata ada penyakit-penyakit yang
dapat dihindari. Lah kalau dapat dihindari, kenapa tidak kita hindari? Slide selanjutnya. Ini lanjut saja. Ini keterlambatannya. Ya, terima kasih. Slide selanjutnya. Ya. Ini tadi juga sudah saya sampaikan. Slide terus Mas. Terus iya langsung lagi. Ini pergubnya yang sudah ada di tempat kami. Slide selanjutnya. Ini pembuatan manual rujukan. Jadi manual rujukannya memfasilitasi pertemuan kami di kabupaten kota, kemudian memberikan bantuan dana untuk pertemuan, melakukan mapping untuk rumah sakit Ponek. Jadi belum tentu semua rumah sakit itu mampu sebagai rumah sakit Ponek. Dan posisi manual rujukan ini sekarang sedang dalam proses. Slide selanjutnya dan sedang diuji cobakan. Kemudian implementasi pergub dan manual rujukan ini juga kami sedang melakukan mapping mulai dari fasilitas kesehatannya sampai sistem informasinya. Slide selanjutnya. Sebagai penutup, angka absolut ini sudah lama memang digunakan untuk memantau program di tingkat provinsi maupun kabupaten dengan menggunakan angka absolut, maka dapat segera dilakukan respon dari hasil tersebut. Kemudian slide selanjutnya. Prinsip dari surveillance response sebenarnya sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan DIY dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di DIY. Kemudian ada perbaikan sistem rujukan di DIY yang sudah mempunyai payung hukum dalam bentuk pergub. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon ada masukan untuk kebijakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita baru saja mendengarkan bersama